Oke, sini, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di presentasi ujian tengah semester e-bisnis kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdizaki Nurfan dengan rekan saya. Muhammad Siddiq Apandi. Nah, dan di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester e-bisnis kami. Selanjutnya untuk presentasi kali ini kita akan membahas terkait dengan evolusi dan strategi bisnis terkait dengan analisis perkembangan teknologi dan proses bisnis digital. Nah, yang pertama itu dari poin perkembangan bisnis dari analisis tren saat ini dan proyeksi masa depan. Nah, di sini ada beberapa perkembangan bisnis saat ini. Yang pertama itu ada mobile first dan super apps, yaitu transaksi tidak lagi di desktop, di mana konsumen berpusat pada aplikasi super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran menjadi satu dalam satu platform. Yang kedua itu ada omnichannel experience, yaitu penggabungan pengalaman online dan offline, di mana pelanggan bisa memesan online dan mengambil di toko, atau dalam kata lain itu seperti click and collect, atau mencoba di toko dan membeli secara online. Dan yang ketiga itu ada social commerce, di mana media sosial bukan lagi hanya untuk promosi, tetapi menjadi platform transaksi langsung. Penjualan melalui live streaming menjadi tren utamanya. Nah, terus untuk contoh perkembangan bisnis saat ini, itu yang pertama itu ada contoh social commerce, yaitu seperti TikTok Shop dan Shopee Live, di mana mengubah pengalaman belanja pasif menjadi interaktif dan impulsif, yaitu penjualan dapat mendemonstrasikan produk secara real time, membangun kepercayaan, dan memicu pembelian instan. Yang kedua ada contoh super app atau Gojek dan Grab, bermula dari transportasi, kini kedua aplikasi ini menjadi e-bisnis ekosistem penuh yang mencakup logistik seperti GoSend, pembayaran GoPay, pengiriman makanan GoFood, dan layanan gaya hidup. Dan yang terakhir itu ada contoh omnichannel seperti Klik Indomaret dan Mitra Tokopedia, di mana kedua aplikasi ini tuh menjembatani kesenjangan digital. Klik Indomaret memungkinkan belanja online dengan pengambilan di gerai fisik terdekat. Terus untuk Mitra Tokopedia itu memberdayakan warung tradisional dengan stok digital. Terus untuk proyeksi e-bisnis masa depannya, yang pertama itu ada hyper personalization, di mana bukan lagi sekedar pelanggan yang membeli ini, tetapi AI akan menganalisis data termasuk IoT untuk memprediksi kebutuhan sebelum pelanggan menyadarinya. Apakah belanja akan 100% unik untuk setiap individu. Terus yang kedua itu ada metaverse commerce atau m-commerce, yaitu perdagangan akan beralih ke ruang virtual atau VR atau AR, di mana konsumen dapat mencoba pakaian secara virtual, menetap furnitur di rumah mereka, terus membeli aset digital atau NFT di dalam metaverse. Yang ketiga itu ada sustainability dan transparency, di mana konsumen masa depan menuntut bisnis yang etis. Bisnis akan memanfaatkan blockchain untuk transparansi rantai pasok, seperti melacak asal produk, dan mempromosikan ekonomi sirkular. Selanjutnya, kita akan masuk ke dampak dan peran teknologi, yaitu evolusi 20 tahun serta peran AI dan IoT. Bisa dilihat pada diagram ini, pada awal 2000-an masih menggunakan posisi dial-up yang berupa telepon kabel, lalu setelah 2020-an ke atas sudah masuk ke dalam koneksi 5G dan koneksi cloud. Juga di bawahnya di awal 2000-an itu masih fokus terhadap website statis B2C, sedangkan naik di 2020-an kita akan fokus pada mobile apps dan omnichannel. Juga untuk transaksi pada awal 2000-an itu melalui transfer bank dan COD. Setelah 2020-an kita akan naik ke pembayaran e-wallet, pay later, dan QRIS. Perkembangan infrastruktur dari dial-up ke 5G ini dan adopsi smartphone adalah katalisator utama untuk mengubah e-bisnis dari sekedar situs web menjadi sebuah ekosistem digital. Nah, untuk peran kecerdasan buatan atau AI dalam e-bisnis, yang pertama adalah personalisasi pengalaman, yaitu AI atau machine learning menganalisa riwayat penelusuran dan pembelian untuk menyajikan rekomendasi. Contohnya adalah film di Netflix, produk atau produk di Tokopedia. Lalu ada layanan pelanggan otomatis atau customer service yang berupa chatbot dan asisten virtual
yang didukung oleh AI yang mampu menangani pertanyaan pelanggan 24/7 dengan respon yang natural, cepat, dan akurat. Dan ada juga analitik prediktif, yaitu AI memproses big data untuk memprediksi tren pasar, permintaan produk, atau demand forecasting, dan perilaku pelanggan customer front, membantu pengambilan keputusan yang strategis. Untuk peran Internet of Things atau IoT dalam e-business, yaitu yang pertama adalah manajemen inventaris yang cerdas, yaitu menggunakan sensor RFID dan smart shelf atau rak pintar di gudang secara otomatis yang memonitori stok barang secara real time, mengurangi human error, dan mencegah kehabisan stok. Yang kedua adalah logistik dan rantai pasok. Sensor IoT yang terpasang di armada pengiriman truk dan kontainer memberikan data lokasi, suhu, yang untuk barang sensitif dan juga kondisi barang itu sendiri yang nantinya akan memberikan visibilitas penuh terhadap rantai pasok. Dan yang terakhir adalah smart retail atau toko pintar, yaitu IoT memungkinkan pengalaman belanja tanpa kasir seperti pada Amazon Go di mana sensor melacak barang yang diambil pelanggan dan pembayaran terjadi di otomatis saat pelanggan itu keluar dari toko. Selanjutnya ada pondasi dan tantangannya bisnis. Di sini ada tiga komponen utama dan hambatan implementasinya. Yang pertama itu ada infrastruktur atau TI, teknologi, di mana pondasi teknis yang mencakup hardware seperti server, cloud, software atau OS database, jaringan internet, dan yang terpenting arsitektur keamanan atau firewall enkripsi. Yang kedua dari proses bisnis, yaitu aplikasi dan alur kerja digital yang menjalankan bisnis. Ini termasuk CRM, manajemen pelanggan, ERP, perencanaan sumber daya, dan SCM rantai pasok, dan aplikasi e-commerce itu sendiri. Untuk yang ketiga itu sumber daya manusia atau people, di mana komponen krusial ini meliputi keterampilan digital atau digital literasi, karyawan, keahlian, teknisi, IT spesialis, dan pola pikir mindset, manajemen untuk mengadopsi budaya digital. Nah, selanjutnya untuk tantangan utama implementasi digitalnya, yang pertama itu ada ancaman dari keamanan cyber atau cyber security, di mana semakin digital, semakin rentan. Tantangan terbesar adalah melindungi data sensitif pelanggan dari kebocoran data, di mana sistem dari serangan ransomware atau DDoS yang dapat melumpuhkan bisnis. Selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan atau budaya kerja. Seringkali tantangan terbesar bukan teknologi tetapi manusia. Karyawan yang terbiasa dengan proses manual atau paper based yang mungkin menolak adopsi sistem baru, resistensi perubahan. Yang kedua itu investasi awal dan pengukuran ROI atau ROI, di mana implementasi e-business, terutama ERP atau AI, membutuhkan investasi awal yang sangat besar untuk menghitung return on investment atau ROI secara akurat seringkali sulit. Yang terakhir itu ada regulasi dan kepatuhan atau compliance, di mana perusahaan harus mematuhi regulasi yang terus berkembang, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang UU PDP, di Indonesia yang mengatur secara data pelanggan dikumpulkan dan diproses. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke analisa proses bisnis atau BPA, yaitu pentingnya perencanaan sebelum implementasi bisnis. Nah, mengapa pentingnya analisis proses bisnis? Karena implementasi bisnis tanpa analisis itu hanyalah memindahkan masalah dari manual ke digital. Maka analisis itu penting karena yang pertama adalah mengidentifikasi inefisiensi, yaitu menemukan di mana letak bottleneck, redundansi, dan pemborosan dalam alur kerja. Yang kedua adalah menstandarisasi proses, yaitu memastikan bahwa semua orang di departemen yang berbeda mengerjakan tugas penting dengan yang sama dan terbaik. Yang ketiga yaitu menyelaraskan teknologi dengan bisnis, yaitu memastikan solusi e-bisnis yang dibeli benar-benar menyelesaikan bisnis, bukan sekedar ikut-ikutan tren teknologi. Yang terakhir yaitu adalah dasar pengukuran atau baseline, menetapkan metrik kinerja proses saat ini sehingga dampak e-bisnis dapat diukir. Untuk analisis bisnis itu penting karena bisa dilihat dari tagline-nya, yaitu jangan pernah mengoptimalisasi proses yang tidak efisien. Nah, untuk tahapannya sendiri dari BPA atau
analisa proses bisnis, itu yang pertama adalah identifikasi pemetaan, yaitu mendokumentasikan dan memvisualisasi alur kerja yang ada saat ini. Yang kedua adalah analisis itu, yaitu analisis kerja, yaitu mencari kelemahan di mana letak hambatan bottleneck tadi dan redundansi, dan area yang memakan biaya atau waktu. Lalu yang ketiga adalah desain ulang, yaitu merancang alur kerja baru yang ideal, efisiensi, dan otomatis menggunakan e-business. Yang keempat, implementasi teknologi, menerapkan sistem e-business, misal CRM, ERP, untuk menjalankan proses to be yang baru. Dan yang terakhir adalah monitoring dan optimalisasi, yaitu mengukur kinerja proses baru, melakukan perbaikan berkelanjutan, ya, atau continuous improvement. Selanjutnya ada rantai pasok digital atau digital supply chains, di mana peran e-procurement dan supply chain management SCM. Yang per- nah, di sini dari poin konsep dan keuntungan e-procurement. Yang pertama, konsep dan peran e-procurement. E-procurement adalah penggunaan teknologi digital atau platform B2B untuk mengotomatisasi proses pengadaan barang dan jasa perusahaan. Jadi, mana perannya sendiri itu adalah mengubah proses manual yang lambat seperti permintaan proposal via kertas atau tender fisik menjadi alur kerja digital yang terintegrasi mulai dari pencarian vendor atau e-tendering, persetujuan hingga pembayaran atau invoice. Yang selanjutnya itu keuntungan e-procurement, di mana penerapan sistem ini memberikan keuntungan yang signifikan. Salah satunya adalah yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas, di mana semua proses tender dan pemilihan vendor tercatat secara digital, sehingga mengurangi potensi terjadinya korupsi atau kolusi. Yang kedua itu efisiensi biaya, di mana mengurangi maverick spending, di mana atau kata lainnya pembelian di luar kontrak, dan mendapatkan harga terbaik melalui lelang elektronik atau e-auction. Yang terakhir itu efisiensi waktu, yaitu mempercepat siklus pengadaan secara drastis dengan mengurangi paperwork atau birokrasi dan proses persetujuan manual. Selanjutnya ada peran SCM dan integrasi teknologi e-bisnis, di mana peran SCM dalam e-bisnis sendiri itu adalah tulang punggung dari e-bisnis, khususnya e-commerce. Perannya adalah memastikan seluruh aliran barang dari pemasok bahan baku, pabrik, gudang, atau warehouse, hingga mengirimkan ke pelanggan berjalan lancar, cepat, dan efisien. Selanjutnya dari poin integrasi teknologi e-bisnis di SCM-nya itu sendiri, kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama itu ada visibilitas real time, di mana menggunakan IoT, GPS, RFID untuk melacak lokasi bahan baku dan pengiriman secara live. Terus ada manajemen gudang, di mana otomatisasi gudang, robotika, conveyor system untuk mempercepat proses packing dan packing barang. Yang terakhir itu ada analitik data atau AI, di mana menggunakan AI untuk demand forecasting, peramalan permintaan agar perusahaan tidak kelebihan atau kekurangan stok. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dari kami berdua, saya Muhammad Siddiq Apandi dan rekan saya Abi Jaki Nurpan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.